Pernah nggak sih ngerasa iri lihat negara tetangga kayak Singapura atau Malaysia bisa keliling Eropa dan Amerika tanpa pusing mikirin visa? Ranking pasport Malaysia melonjak ke ranking nombor 3 terkuat di dunia. Pasport antara paling powerful dekat dunia sekarang adalah pasport Malaysia. Siapa yang pegang pasport Malaysia ni patut rasa berbangga. Intinya, kalau ingin jalan berbarengan dengan Malaysia dalam hal kekuatan paspor, atau kalau mau menyaingi bahkan gitu ya, negara kita mesti makin menguatkan diri ya di bagian ekonomi yang stabil. Sekarang ada berita dari negara serembuan kita nih. Paspor Malaysia sekarang tuh setara dengan Amerika Serikat. Jadi terkuat kedua di ASEAN. Kok bisa guys? Kalau Malaysia setara Amerika, berarti kita setara sama siapa nih? Myanmar kah? Paspor Malaysia ranking nomor 3 powerful dekat dunia. Indonesia masih ada ranking 66. Paspor terlemah di dunia masuk para sahabat Indonesia. Malaysia sudah powerful setara dengan US. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang keunggulan, kekuatan paspor negara jiran kita Malaysia dibahas dekat Indonesia, para sahabat. Tentang netizen-netizen Indonesia ngebahas kenapa Malaysia paspornya begitu kuat, nomor 3 para sahabat dekat dunia macam itu. Dan juga kuransi mata uang Malaysia memang is the best dari tahun 2025 para sahabat. Kenaikannya kuransi mata uang ringgit terbaik dekat Asia diduduki oleh negara jiran Malaysia macam itu. Ini yang merupakan para sahabat paspor yang terbaik dekat dunia, menduduki nomor 3 di dunia. Malaysia yang dalam Asia nomor 2 para sahabat. Nomor satunya Singapura, dalam dunia Unit Emirat Arab nomor 1, yang nomor 2 yaitu Singapura, nomor 3 yaitu Malaysia para sahabat. Itu yang dibahas selalu dekat netizen Indonesia yang suka berlibur ke luar negara, harus apply visa dulu, bayar berjuta-juta katanya para sahabat. Kalau Malaysia mau turis ke luar negara, mereka tinggal beli tiket OTW langsung macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Ulasan video pendek yang Mas Farhan akan sajikan, kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Pernah nggak sih ngerasa iri lihat negara tetangga kayak Singapura atau Malaysia bisa keliling Eropa dan Amerika tanpa pusing mikirin visa? Sementara kita, orang Indonesia, harus nyiapin tumpukan dokumen tebal dan bayar jutaan rupiah. Kenapa paspor kita seolah kurang sakti? Alasan pertama dan paling pahit adalah tingginya angka overstayer atau WNI yang melanggar izin tinggal. Banyak oknum yang menggunakan visa turis atau kunjungan singkat, tapi ujung-ujungnya malah menetap untuk bekerja secara legal di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Timur Tengah. Ini bikin skor kepercayaan negara kita anjlok di mata imigrasi global. Alasan kedua, hukum diplomasi itu soal timbal balik. Dulu demi menggenjot devisa pariwisata, Indonesia royal banget ngasih bebas visa ke puluhan negara tanpa syarat. Masalahnya, kita mengobral akses itu tanpa menuntut mereka memberikan keistimewaan yang sama buat WNI kita. Jadi posisi tawar kita melemah. Faktor ketiga adalah keamanan dokumen dan kekuatan ekonomi. Negara maju sangat melihat PDB per kapita suatu negara untuk memastikan turis yang datang benar-benar punya uang buat liburan, bukan buat cari kerja. Selain itu, adopsi e-paspor atau paspor elektronik di Indonesia yang lebih aman dari pemalsuan juga baru mulai masif dilakukan beberapa tahun terakhir ini. Tapi jangan pesimis dulu, berkat perbaikan ekonomi dan transisi ke e-paspor, paspor Indonesia perlahan mulai naik peringkat. Beberapa negara maju seperti Jepang kini sudah memberikan fasilitas bebas visa khusus bagi pemegang e-paspor Indonesia. Intinya, kekuatan paspor itu cerminan
dari perilaku warga dan kekuatan diplomasi negara kita sendiri. Pernah punya pengalaman drama saat apply visa? Ceritain dong di kolom komentar. Intinya, kalau ingin jalan berbarengan dengan Malaysia dalam hal kekuatan paspor, atau kalau mau menyaingi bahkan gitu ya, negara kita mesti makin menguatkan diri ya di bagian ekonomi yang stabil, penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan juga hubungan diplomatik antar negara yang sehat dan kuat. Dan itu dia geng, pembahasan kita hari ini soal mengapa paspor Malaysia bisa jadi paspor terkuat di dunia yang bahkan masuk urutan 10 besar, yang membuat Malaysia terlihat lebih unggul daripada Indonesia. Apa sih Pak yang harus kita lakukan sebagai warga negara supaya paspor kita tuh makin kuat? Jadi kita nggak hanya bisa menyalahkan pemerintah, itu poin saya. Pertama, jumlah penduduk itu menentukan. Semakin banyak penduduk, faktor risknya tinggi. Kemudian yang kedua, otomatis diplomasi. Di undang-undang tuh harus resiprokal. Jadi kalau dia minta bebas visa, buka dulu buat kita juga. Ya, dua pihak. Ya. Nah ini kan kita jangan sampai kalah angin gitu kan dalam negosiasi. Terus kemudian yang ketiga itu adalah faktor security dari paspornya itu sendiri. Indonesia itu kan banyak yang belum biometrik. Faktor yang ketiga ini perlu waktu sampai yang non elektronik itu habis. Expired. Orang ganti. Gitu. Ganti. Nah yang keempat sebenarnya ini yang paling menentukan dibandingin 1, 2, 3 perilaku. Ya kan? Suka overstay, terus kemudian juga melakukan kejahatan. Paling umum adalah overstay. Karena itu dalam imigrasi salah satu kesalahan yang fatal. Tetapi ada faktor juga, pertumbuhan ekonomi, proyeksi Indonesia ke masa depan, itu juga membuat gairah juga dari negara lain untuk memberikan kita bebas visa. Kenapa? Otomatis kan mereka berharap Indonesia menjadi turisnya. Ya, Betul. Spending. Gitu Pendapatan kan. per kapitanya harus Ya, naik. beberapa faktor, tapi poinnya 4. Paspor Indonesia tergolong lemah banget, bahkan peringkatnya ke-66 di dunia, hanya bebas visa ke sekitar 76 negara. Kenapa? Karena banyak banget negara khawatir soal overstay, minimnya data keuangan, dan lemahnya hubungan diplomatik. Nah, ini akibatnya ke Eropa, UK, Jepang, Korea, semua butuh visa dengan syarat yang ketat. Sekarang ada berita dari negara serembuan kita nih. Paspor Malaysia sekarang tuh setara dengan Amerika Serikat. Jadi terkuat kedua di ASEAN. Kok bisa guys? Kalau Malaysia setara Amerika, berarti kita setara sama siapa nih? Myanmar kah? Tenang, kita tetap jadi nomor 1. Kalau urusan sabar ya. Malaysia punya paspor sama kuatnya dengan Amerika Serikat. Gila, keren banget gak sih ini Malaysia? Paspor Amerika Serikat itu tadinya jadi raja guys. Pernah di peringkat 1 di tahun 2014. Tapi mereka tuh sekarang keluar dari 10 besar untuk pertama kalinya dalam 20 tahun sejarah Henley Passport Index. Kena mental gak tuh Amerika? Terus kenapa sih mereka bisa turun? Ini tuh bisa terjadi soalnya mereka tuh jadi negara yang membatasi akses visa bagi negara lain. Kayak kurangnya timbal balik gitu guys. Nah, berdasarkan laporan Henley Passport Index edisi Oktober 2025, paspor Malaysia dan Amerika Serikat itu sama-sama di peringkat ke-12 dunia. Kedua negara ini tuh ngasih akses bebas visa atau visa on arrival ke 180 dari 227 negara dan teritori di dunia. Nah, sedangkan kalau di kawasan Asia Tenggara, Singapura masih jadi nomor 1, yaitu dengan pemegang paspor terkuat di dunia dengan akses ke 193 destinasi. Negara orang kok keren-keren kita kapan ya? Sedangkan kalau di peringkat Asia teratas itu Singapura jadi nomor 1, keduanya Korea Selatan, dan ketiganya itu Jepang. Terus di mana sih posisi kita di Indonesia ini? Sayangnya Indonesia itu masih ketinggalan guys. Kita ada di sekitar peringkat ke-66 sampai 70 dengan akses bebas visa ke sekitar 73 destinasi aja nih. Bahkan masih di bawah Timur Leste di beberapa laporan. Komen netizen, caranya supaya paspor bisa kuat nih gimana? Di bawahnya ada yang komen lucu nih. Pakein barbel katanya. Bikin paspor dari beton aja kak, insya Allah dijamin kuat dan tahan lama. Nah, ini ada komen yang bagus. Paspor yang kuat ini adalah hasil dari diploma yang terbuka, didukung sama ekonomi yang makmur dan stabilitas politik keamanan di dalam negeri. Jadi paspor itu bukan cuma buat jalan-jalan, tapi cerminan seberapa hormat dunia sama negara itu. Nah, gimana menurut teman-teman nih? Follow dan komen, biar saya bacain berita seru lainnya ya. Tahu nggak, paspor ini salah satu yang terkuat di dunia. Tahun 2025, paspor Malaysia jadi paspor nomor 3 terkuat di dunia. Artinya, akses bebas visa bagi pemegang paspor Malaysia mencapai lebih dari 170 negara. Ini mencerminkan kepercayaan global terhadap keamanan dokumen perjalanan Malaysia. Kenapa paspor Malaysia bisa lebih kuat dari Indonesia ya? Akses bebas visa bukan untung-untungan yang didapatkan oleh suatu negara. Ini tuh buah diplomasi aktif, perjanjian bilateral, nilai potensial secara ekonomi oleh banyak negara. Bahkan pemerintahan yang baik, tingkat korupsi, risiko imigrasi ilegal dan terorisme juga jadi pertimbangan. Dengerin deh, di halaman pertama paspornya dibuat kayak hardcover gitu. Jadi ini yang namanya kesenjangan
paspor. Kata orang sirik tanda tak mampu ya kan? Yaudah aku ngaku aja emang gak mampu. Wish, rasanya ramailah rakyat Malaysia nanti ya melancong dekat luar negara ya. Kalau korang lihat ya, sekarang ni pasport Malaysia sekarang ni nombor 3 dekat dunia sekarang ni. Aku ni bukanlah jenis yang sering ke luar negara, tapi bila lihat ya, kita punya ranking pasport kita ni nombor 3 dekat dunia guys. Nombor 3 guys. Ini bukan daripada fakta palatau, ini sumber daripada Passport Index yang boleh katakan memberitahu tentang pasport-pasport dekat seluruh dunia. Dan nombor 1 biasalah UAE dengan Singapura. Singapura memang banyak orang datang lah. Tapi ya, Malaysia guys nombor 3 guys sekarang ni. Hari tu nombor 5 kita ya. Sekarang dah naik ya. Alhamdulillah. Kalau korang tanya aku lah kan, pasal pasport ni, benda ni agak penting sebenarnya. Kalau korang pergi ke mana-mana pun korang kena ada pasport. Kalau korang berjalan dekat luar negara pun, pasport ni antara benda yang boleh katakan penting dan kita kena tahu. Alah, mana tahu rezeki korang, kau pergi ke luar negara kan. Ambil lah ilmu sikit tentang pasport ni. Dan pasport ni boleh katakan berpenting lah. Kalau kau melancong dekat Indonesia ke Singapura ke mana-mana je kan, Brunei ke Filipina, Thailand kan, pasport ni lah boleh katakan nyawa korang. Ini barang penting ni. Jadi jangan ambil remeh lah guys. Kalau nak satu nanti korang akan pergi ke luar negara ni, percayalah. Ke Thailand ke Singapura, Indonesia, insyaAllah. Doa lah ya. Mekah ke kan, insyaAllah, amin. Mulagot pun nak pergi sana juga. Itu sajalah video kita kali ini. Orang Indonesia kalau mau jalan-jalan ke Eropa dan Amerika Serikat pasti bakal ribet ngurus visanya. Udah ngurusnya lama, bayarnya mahal, jadi rugi waktu dan rugi ekonomi. Belum lagi kalau ternyata pengajuan visanya ditolak. Aduh, jadi iri sama Malaysia. Iya, kamu nggak salah dengar. Malaysia emang bisa bikin kita iri. Karena per 2025 Malaysia bisa akses 181 negara secara bebas visa. Di Asia Tenggara, kekuatan paspor Malaysia ada di peringkat kedua di bawah Singapura. Sedangkan Indonesia ada di peringkat ke-6, kalah sama Thailand, Timor Leste, dan Brunei. Kalau orang Malaysia bisa pergi ke 181 negara secara bebas visa, orang Indonesia cuma dapat jatah 73 negara doang. Hal inilah yang bikin paspor Malaysia jadi salah satu yang terkuat, tepatnya peringkat 11 di dunia. Sedangkan Indonesia cuma di posisi 64 dunia. By the way, Malaysia konsisten loh di peringkat 15 besar, bahkan sempat di peringkat 8 pada 2014. Oh iya, kalau sebuah negara punya paspor yang kuat, yang untung ya warganya sendiri. Karena jadi punya banyak kemudahan saat ingin melancong ke negara lain. Seperti semakin kecil waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan visa, atau bahkan nggak ada. Terus biaya yang dikeluarkan untuk berpergian juga lebih sedikit. Contohnya nih ya, orang Malaysia nggak perlu ngeluarin biaya visa kalau mau ke Jerman. Sedangkan orang Indonesia yang mau ke Jerman harus mengeluarkan biaya visa sekitar 1,6 juta rupiah untuk pemohon dewasa dan Rp796.000 untuk anak-anak. Selain itu, keuntungannya punya paspor yang kuat tuh ya kayak gini, nggak perlu ngantri panjang waktu di bandara. Kuatnya paspor Malaysia jadi bukti adanya hubungan diplomatik yang kuat, komitmen negara untuk mendorong konektivitas internasional, dan mencerminkan menonjolnya Malaysia di panggung dunia. Indonesia kapan ya? Jangan cuma ganti warna aja dong. Saya rakyat Malaysia dan saya tak rasa malu bila orang cakap lolat saya ini pelik. Dari kecil, saya dipaksa belajar 3 bahasa. Dan masa itu saya rasa sangat beban. But when I study in United States, my American friends were impressed that I could actually speak English. Kemudian, saya buat degree kat Aswara. Dari tak boleh cakap bahasa Melayu sehingga akhirnya berdiri atas pentas dan bertutur dalam bahasa istana. 在后来，我的马来教授教我去中国留学。我很庆幸身为马来西亚华人，从小我有机会接触中文教育，也因此我可以顺利从北京电影学院硕士毕业。Barulah saya sadar, rupa-rupanya 3 bahasa yang saya dipaksa belajar dulu, kini menjadi senjata. Maka selagi saya pegang paspor Malaysia ini, saya akan terus belajar cakap bahasa Melayu. Telak saya ini kira sejenis identity jugalah. 我中國嘅朋友咧，聽到我講福建話是真係掉車嘅。
你们马来华人真牛逼啊！咱们年輕一代都不會說方言啦。仲有啊，喺吉隆坡生活嘅我都識得講少少廣東話㗎。我曾經拍埋廣東廣告添。So, jangan risau bahasa Melayu you tak fasih kah, tak betul kah. Cakap je, sebab bahasa inilah yang mampu membentuk jati kita sebagai rakyat Malaysia. Oops, rakyat Malaysia. Ranking pasport Malaysia melonjak ke ranking nombor 3 terkuat di dunia. Pasport antara paling powerful dekat dunia sekarang adalah pasport Malaysia. Siapa yang pegang pasport Malaysia ni patut rasa berbangga. So, apakah benefit, apakah manfaat pasport kita kuat pada rakyat Malaysia kan? Manfaat dia, korang boleh keluar masuk 174 negara macam tu je. Beli tiket kapal terbang, book hotel, tak payah apply visa. Tak payah apply visa. 174 buah negara. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak bahwasannya paspor negara jiran Malaysia ini sudah paspor Malaysia ranking ke nomor 3 paling powerful dekat dunia. Ini tak payah apply visa ke 174 negara macam itu para sahabat. Kalau kita hanya 74 negara sahaja para sahabat. Yang tak payah apply visa macam itu. Ranking dari dunia, Indonesia masih berada di ranking 66 macam itu. Kenapa pertanyaan itu selalu disebut dekat kolom komentar? Kenapa paspor Indonesia ini tidak powerful semacam negara jiran Malaysia macam itu, ataupun tak sama dengan jiran Singapura macam itu para sahabat? Ini termasuk apa ya para sahabat? Dari segi overstay, dari kepercayaan imigrasi macam itu, dari kepercayaan negara tersebut, seperti halnya banyak kasus dekat, jangan jauh-jauh sampai ke Amerika, banyak kasus dekat negara ASEAN pun, negara Malaysia, ini banyak orang kita, orang Indonesia yang datang ke Malaysia, datang turis, datang melancong, tetapi mereka niatnya overstay, bekerja, tinggal lebih masa macam itu, bukan datang untuk jalan-jalan macam itu. Dan juga dibandingkan dengan pendapatan per kapita macam itu, Pak sahabat. Seperti halnya kalau dekat Indonesia kan pendapatannya berapa macam itu. Jadi kalau makanya dari immigration Indonesia, immigration Malaysia, kalau orang Indonesia masuk ke Malaysia harus mencukupi, harus memadahi. Kalau memang betul-betul nak turis, harus ada tempat hotel yang sudah di booking, dan harus ada tujuannya kemana, dan juga ada uang saku macam itu untuk hidup ketika turis di Malaysia macam itu. Jadi kalau syarat tersebut tidak dicukupi para sahabat, mereka akan kena tendang. Karena yang ditakutin overstay, duduk tinggal lebih masa dekat negara tersebut macam itu para sahabat. Seperti halnya dekat Amerika pun masih banyak, Mas pernah tengok video-video dekat Amerika pun mereka masih banyak di overstay, dan juga dekat Jepang pun masih banyak yang overstay macam itu. Itu bukan hanya setakat dari pemerintahannya yang salah macam itu, dari masyarakatnya, dari warganya juga yang salah macam itu. Jadi kita harus berbenah macam mana kita rasa nak iri macam itu ke negara jiran Malaysia. Kalau kita tak mau berbenah macam itu, percuma sahaja. Mau iri boleh, tetapi harus berbenah macam mana kita bisa sama dengan negara jiran tersebut macam itu para sahabat. Kan begitu. Iri dalam iri kebaikan macam itu, memperbaiki diri, bukan iri karena busuk hati macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.